Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leona, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis terkait studi kelayakan investasi dengan pendekatan pembayaran berkala berbasis layanan atau PPBL untuk pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung Gambino Jambi pada PT Utama Karya Persero. Sistematika penulisan sesuai dengan bab 1 sampai dengan bab 5. Kemudian untuk latar belakang, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera, membuka akses ekonomi baru, dan menurunkan biaya logistik secara sistematik. Sumatera adalah kawasan strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis vital di jalur logistik nasional dan dari Selat Sunda. Sumatera berkontribusi 22,12% terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi di 4,45%, sehingga Sumatera menjadi pusat ekonomi terbesar kedua setelah Jawa. Tantangan daerah Sumatera terhadap kebutuhan konektivitas yaitu biaya logistik yang tinggi, ketimpangan infrastruktur antar wilayah, serta akses terbatas ke pusat industri dan pelabuhan. Terkait tantangan tersebut, solusi yang perlu diambil adalah penugasan jalan tol Trans Sumatera kepada PT Utama Karya sesuai dengan Perpres nomor 100 tahun 2014 junto Perpres nomor 42 tahun 2024 perihal percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera mencakup pendanaan, perencanaan bisnis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Panjang JTTS sekitar kurang lebih 2.835 km atau 24 ruas yang dibangun 4 tahap dengan menelan biaya investasi di 564 triliun. JTTS sangat potensial secara ekonomi namun tidak visible secara finansial sehingga diperlukan dukungan fiskal dan inovasi pembiayaan alternatif. Dampak ekonomi dan sosial JTTS. JTTS mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan diproyeksikan memberikan dampak positif melalui penciptaan 4,5 juta lapangan kerja serta efisiensi transportasi darat. Tantangan JTTS yaitu layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial karena volume lalu lintas rendah. Volume lalu lintas rendah menyebabkan pendapatan tol terbatas sehingga pengembalian investasi menjadi tidak optimal. Kedua, karakteristik alam yang menantang. Kompleksitas geografis dan topografi membuat tantangan teknis meningkat sehingga biaya konstruksi akan lebih tinggi. Yang ketiga, keterbatasan APBN. Dukungan anggaran pemerintah terhadap terbatas, sementara kebutuhan investasi sangat besar. Skema pembiayaan dan gap penelitian terdahulu. Pembiayaan JTTS untuk tahap pembangunan atau konstruksi di mana pendanaan berasal dari ekuitas yaitu PMN dan aset recycling, kemudian loan atau pinjaman dari bank, non-bank maupun obligasi. Yang ketiga adalah dukungan konstruksi yang berasal dari pemerintah maupun badan usaha jalan tol yang lain. Untuk skema repayment itu dengan menggunakan metode tarif. Yang kedua dengan menggunakan metode Periodic Service Based Repayment atau PBBL yang merupakan skema baru. Untuk penelitian terdahulu, skema PBBL sebagai pendekatan pembiayaan alternatif penugasan belum banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Rumusan masalah utama proyek JTTS layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial. Akar masalahnya, risiko tinggi dan traffic rendah, menghambat minat investor swasta. Kemudian biaya konstruksi yang tinggi dan payback period yang panjang. Hal ini berdampak ketergantungan pada APBN dan penugasan ke BUMN. Sehingga solusi yang harus diambil adalah dibutuhkan pendekatan pembiayaan alternatif seperti PBBL. Pernah, pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan investasi
eh, Betung Tempino Jambi dengan menggunakan PBBL. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel capex, OPEX, dan revenue terhadap kelayakan investasi pada jalan tol Betung Tempino Jambi. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis tingkat kelayakan investasi pada proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Tempino Jambi menggunakan PBBL. Yang kedua, menganalisis pengaruh variabel CAPEX, OPEX, maupun revenue dalam analisis sensitivitas terhadap kelayakan investasi proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Temenu Jambi. Manfaat penelitinya adalah satu manfaat teoritis, yaitu menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan mekanisme BBBL. Dua, memperkaya literatur. Tiga, memperluas metodologi analisis. Keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dalam proyek jalan tol dengan BBBL. Sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan panduan praktis kepada para pengambil keputusan terkait keuntungan dari risiko penggunaan PBBL dalam pembangunan jalan tol. Yang kedua, membantu dalam perencanaan strategis dan pengelolaan risiko. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dengan meminimalkan beban fiskal jangka pendek sambil memastikan manfaat jangka panjang dari investasi infrastruktur. Keempat, membantu pemerintah dan investor untuk memahami dampak finansial jangka panjang dari memilih PBBL sebagai skema pembayaran dalam proyek infrastruktur. Ruang lingkup penelitiannya, objek penelitian pada proyek JTTS Ruang Betung Temino Jambi. Kemudian pendekatannya, analisis kelayakan finansial dengan skema PBBL. Sumber data utama pada PT Utama Karya Persero, khususnya Divisi Perencanaan, Pendanaan, dan Investasi Jalan Tol. Periode penelitian di Februari 2024 sampai dengan Desember 2024. Landasan teori, landasan teori yang digunakan adalah stakeholder teori, konsep investasi, pembangunan infrastruktur, skema BBBL, analisis kelayakan proyek, analisis sensitivitas, dan analisis benefit cost of ratio. Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif, eksploratif, dan interpretatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam skema pembayaran berkala berbasis layanan atau PBBL dalam kelayakan investasi proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung Tebinu Jambi. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber datanya data primer dengan metode pengumpulan datanya wawancara semi terbuka. Narasumbernya divisi perencanaan, divisi pendanaan, dan divisi investasi jalan tol yang menangani pembangunan jalan tol ruas Betung Tebinu Jambi dan dipilih berdasarkan peran serta keterlibatan dalam proyek. Wawancara semi terbuka ini berfokus pada teknis perencanaan proyek, operasional, finansial, dan investasi. Yang kedua, sumber data diambil dari data sekunder, yaitu studi dokumen. Sumber dokumennya untuk internal, laporan operasional dan keuangan PT Utama Karya Persero. Untuk eksternal, data publikasi eksternal. Kerangka analisis data, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen, persiapan datanya, perhitungan CAPEX, OPEX, dan proyeksi pendapatan, asumsi makroekonomi, inflasi, suku bunga, pajak, permodelan keuangan, proyeksi keuangan, arus kas dan laba rugi, kemudian perhitungan cost of capital melalui WACC, analisis kelayakan dengan menggunakan net present value, internal rate of return, payback period, debt service coverage ratio, dan benefit cost ratio. Analisis sensitivitas dengan menguji CAPEX, OPEX, revenue terhadap dampaknya NPV dan IRR. Interpretasi hasilnya yaitu kelayakan proyek, efisiensi PBBL, dan resiko investasi. Profil PT Utama Karya. Utama Karya merupakan BUMN pengembang infrastruktur nasional dan operator JTTS dengan cakupan bisnis konstruksi, properti, dan manufaktur. Utama Karya berdiri pada tahun 1961 sebagai perusahaan jasa konstruksi. Kemudian tahun 2015 sampai dengan saat ini bertransformasi menjadi pengembang infrastruktur. Utama Karya 100% kepemilikan sahamnya oleh pemerintah.
Utama Karya memiliki 4 anak perusahaan yaitu HK Riotindo, HK Aston, HK Infrastruktur, dan HMB Utama Marga Waskita. Dari sisi segmen bisnis, utamakan memiliki 2 segmen bisnis yaitu BUJT dan non-BUJT. Untuk BUJT, bisnisnya adalah perencanaan, pembangunan, dan operasional jalan tol yang meliputi jalan tol Trans Sumatera, JOR S, dan ATP. Kemudian untuk non-BUJT ada jasa konstruksi, manufaktur, dan properti. Kinerja keuangan PT Utama Karya tahun 2024 untuk laba rugi pendapatan tahun 2023 di 26,9 triliun, tahun 2024 meningkat di 30,2 triliun. Kemudian EBITDA tahun 2023 3,55 triliun, tahun 2024 meningkat menjadi 4,29 triliun. Untuk EAT di tahun 2023 1,87 triliun, tahun 2024 meningkat menjadi 2,77 triliun. Untuk posisi keuangan aset di tahun 2023 di 169,74 triliun, meningkat di tahun 2024 di 196,04 triliun. Untuk debt-nya tahun 2023 di 34,46 triliun, tahun 2024 menjadi 35,66 triliun. Sedangkan ekuitas di tahun 2023 di 116,62 triliun, meningkat di tahun 2024 di 138 triliun. Selanjutnya adalah gambaran ruas Betong Tembino Jambi, di mana panjang tolnya di 170,73 km, kemudian masa konstruksinya di 3 tahun, dan masa PBBL-nya di 15 tahun. Di sisi bawah sebelah kanan merupakan bagan alir atas proses PBBL. Kemudian asumsi keuangan, ekonomi, investasi, CAPEX, dan OPEX. Dalam analisis kelayakan investasi proyek Jalan Tol Betung Tembeno Jambi digunakan sejumlah asumsi yang didasarkan pada parameter ekonomi makro, estimasi teknis yang mencakup biaya investasi awal, struktur pembiayaan, serta biaya operasional jangka panjang untuk memastikan validitas evaluasi proyek secara menyeluruh. Asumsi keuangan inflasi menggunakan 4,8% per tahun dengan suku bunga pinjaman 9,78% per tahun, dan WACC di 9,55% persen, masa kerjasama di 18 tahun, 3 tahun konstruksi, dan 15 tahun di operasional. Skema dengan menggunakan availability payment atau PDPL, di mana biaya konstruksinya di 28,3 triliun, biaya overhead di 554 miliar, IDC di 1,7 triliun, dan biaya finansial lainnya di 430 miliar. Proyeksi volume lalu lintas, proyeksi LR tahun pertama di tahun 2008 diperkirakan mencapai 15.000 kendaraan per hari. Sedangkan proyeksi pendapatan tarif dasar dengan prinsip ATP dan WTP. Perbandingan revenue dan biaya operation and maintenance, rasio margin operasional di atas 50% sepanjang masa layanan. Penyesuaian dengan menggunakan straight line method. Pembayaran utang dimulai sejak tahun keempat, yaitu tahun 2028. Proyeksi keuangan untuk laba rugi diproyeksikan di tahun ke-15 dengan pendapatan 80,8 triliun dan pendapatan bersih sesudah pajak di 17,4 triliun. Sedangkan arus kas sampai dengan akhir pelaksanaan operasi di 25,9 triliun. Untuk hasil analisis, analisis kelayakan finansial proyek dengan menggunakan 4 indikator, yaitu satu net present value dengan nilai 3,024 triliun, di mana NPV positif artinya proyek memberikan nilai tambah ekonomi. Kemudian internal rate of return atau IRR, di mana hasilnya 11,55%, dan WACC di 9,55%. Dan hasil IRR di 11,55 di atas WACC 9,55 artinya proyek layak dan menguntungkan. Payback period dengan hasil 7 tahun, artinya pengembalian investasi tergolong cepat. NPV dan IRR menunjukkan proyek menghasilkan nilai ekonomis yang solid. Payback period yang relatif pendek membuat proyek ini atraktif bagi investor jangka panjang. BACC mencerminkan risiko proyek dan menjadi dasar penilaian kelayakan arus kas.
Hasil analisis kedua terhadap daya tahan finansial dan efisiensi proyek dengan 4 indikator. Yang pertama adalah debt service coverage ratio dengan hasil 1,8. Artinya proyek sangat mampu membayar utang atau bankable. DSCR yang tinggi menandakan keandalan proyek terhadap tekanan pembayaran utang. Kemudian benefit cost ratio dengan hasil 1,9. Artinya setiap 1 rupiah biaya menghasilkan 1,9 manfaat. Benefit cost ratio menunjukkan bahwa proyek ini bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Kemudian operating margin dengan nilai di atas 50%, pendapatan operasional jauh di atas biaya. Margin operasional tinggi, efisien tinggi, dan struktur biaya yang terkendali. ROI jangka panjang dengan nilai stabil meningkat. Return tumbuh seiring lalu lintas dan efisiensi operating and maintenance. Hasil analisis yang ketiga adalah analisis sensitivitas dengan skenario uji base case di NPV 3,02 triliun dan IRR di 11,55%. Apabila traffic turun 20%, maka NPV akan turun di 1,6 triliun dan IRR akan turun di 10,1%. Dengan hasil ini, proyek tetap dianggap layak karena IRR masih di atas BACC di 9,55%, namun margin keuntungannya menyempit. Apabila biaya investasi naik 15%, maka NPV akan turun di 1,23 triliun dan IRR akan turun di 10,2%. Dengan hasil ini, proyek tetap dianggap layak, namun investor perlu mengantisipasi cost overrun dengan strategi manajemen risiko yang ketat. Skenario uji yang ketiga adalah tarif turun 10%, di mana NPV akan turun di 1,82 triliun dan IRR akan turun di 10,6%. Proyek hasil ini pun tetap dianggap layak, proyek tetap menghasilkan nilai ekonomis meski margin mengecil. Skema PBL memberikan stabilitas arus kas terhadap penurunan traffic dan ketidakpastian komersial. Proyek menunjukkan daya tahan finansial yang kuat di bawah tekanan parameter. Yang terakhir adalah simpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulannya adalah proyek secara finansial layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai NPV sebesar 3,024 triliun dan IRR sebesar 11,55% dan PCR sebesar 1,9. Seluruh indikator ini mengindikasikan bahwa proyek memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Yang kedua, struktur alokasi menunjukkan ketahanan jangka panjang. Dengan DSCR sebesar 1,8 dan payback period hanya 7 tahun, proyek ini tergolong bankable dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dengan margin yang aman. Yang ketiga, skema PBBL efektif menurunkan risiko komersial. Skema ini memberikan pendapatan berbasis ketersediaan layanan, bukan volume lalu lintas. Dengan demikian, proyek tetap memperoleh arus kas yang stabil meskipun lalu lintas masih bertumbuh. Yang keempat, analisis sensitivitas menunjukkan proyek tetap visible. Proyek visible meskipun terdapat tekanan risiko seperti penurunan LHR hingga 20% atau kenaikan CAPEX hingga 15%. Keterbatasan studi ini dilakukan berdasarkan data dan proyeksi yang tersedia saat ini, serta asumsi konservatif terhadap inflasi, lalu lintas, dan tarif. Sehingga keterbatasan ini akan ketergantungan pada data perakiraan lalu lintas jangka panjang yang belum teruji secara empiris. Kedua, ketidakpastian kebijakan fiskal pemerintah dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan. Yang ketiga, model belum memasukkan dinamika risiko force majeure, bencana, dan konflik sosial. Untuk saran bagi pemerintah untuk terus mendorong menggunakan skema BBBL di ruas tol yang secara ekonomi strategis, namun secara traffic belum bankable. Mekanisme ini terbukti memberikan jaminan fiskal tanpa membebani APBN secara langsung di awal. Bagi PT Utama Kargo Persero agar menyusun strategi operasional jangka panjang berbasis efisiensi biaya, khususnya dalam pengendalian biaya operation and maintenance, serta mengoptimalisasi teknologi sistem tol untuk menjaga margin. Bagi peneliti
Selanjutnya, disarankan untuk memasukkan pendekatan risiko makro yang lebih kompleks seperti probabilitas force majeure, variasi kebijakan tarif, dan pengaruh perubahan iklim terhadap struktur jalan. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.